Tapi enak mana melakukan sesuatu, tidak ada duitnya, tapi itu pilihan. Atau Anda pertamanya nggak suka nih jualan ini, tapi bisa buat Anda kaya. Jadi jujur dalam arti tidak mau yang aneh-aneh. Semuanya ingin menjalankan dengan kebaikan. Kenapa kita harus jujur dalam hidup? Kalau Anda ingin berhasil, lakukan dengan passion. Lakukan sesuai dengan passionmu. Saya terus terang rada kurang setuju dalam hal ini. Etika di dalam bisnis ini sangat penting sekali. Lupakan passion kalau tidak menghasilkan. Pertanyaannya mungkin lebih tepatnya, apakah bisnis bisa tanpa modal? Kan banyak nih orang jual seminar-seminar ya, bisnis tanpa modal. Ya tergantung gini loh ya, menurut saya modal itu apa? Modal bagi saya itu diterjemahkan banyak hal. Waktu, tenaga, pikiran, dan duit itu adalah modal. Ya dari mana kita tanpa modal bisa berhasil? Anda tidak mempunyai satu usaha, tapi mungkin yang dimaksud bisnis tanpa uang bisa nggak ya? Saya kok tidak yakin. Bisnis semua itu harus punya modal. Paling tidak juga modal nekat. Loh, kalau jasa kan juga tidak perlu modal. Anda perlu modal lah. Satu, ketika Anda mau kerja, Anda butuh sarapan, itu modal kan? Anda butuh grooming, ya, Anda harus keren, Anda pakai baju yang keren, bagus, itu juga modal. Mungkin yang ditanyakan apakah bisnis harus modalnya besar? Ya tergantung ada bisnis yang tidak membutuhkan modal besar. Contohnya apa? Bisnis kuliner. Kuliner ini adalah salah satu bisnis yang entry barrier-nya sangat rendah. Kenapa? Karena menggunakan modal suntikan awal yang tidak banyak, ya. Artinya begini, kalau Anda mempunyai keluarga, Anda tentu pasti punya kompor kan di rumah. Kalau Anda punya kompor berarti Anda mesti punya wajan, dandang, dan semuanya kan, punya pisau, telenan, dan semuanya. Anda kan bisa lakukan bisnis jualan dari rumah. Modalnya jauh lebih sedikit. Tapi kalau menurut saya ada orang yang mengajak Anda bisnis tanpa modal, Anda menurut saya harus lebih berhati-hati. Karena hari begini, apa yang tidak butuh duit? Menurut saya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan. Nah, niat yang besar itulah modal utama satu bisnis. Banyak orang dikaruniai duit miliaran, tapi bisnisnya tutup. Ada orang yang hanya punya 10 juta, akhirnya bisa punya 10 miliar dari bisnisnya. Tetapi kalau tadi yang saya cerita, ya, maka itu episode-episode ini harus didengarkan semuanya karena ini berseri. Karena bisnis tanpa kesempatan tidak bisa. Semua itu harus ketemu variabelnya pas. Ketika Anda mampu, ketika Anda sudah mencurahkan semuanya, ada uangnya juga, ada pembelinya, dan trennya cocok, dan semua akan jadi booming. Jadi bisnis mungkin tidak membutuhkan modal yang besar, tapi tentunya pertanyaannya kalau saya buka pabrik semen, itu beda ya. Jadi lihat-lihat bisnisnya. Saya ingin jual beli rumah tanpa modal, dari mana mungkin, nggak mungkin. Jadi hati-hati mengikuti seminar atau semuanya atau workshop yang macam-macam bisnis tanpa modal, nggak ada. Semua butuh duit. Maka itu Anda harus membangun satu startup yang bagus supaya orang bisa melirik dan injek duit itu. Enak mana ya? Yang pasti kalau bagi saya sebisa mungkin bisnis itu enak sendirian. Karena menurut saya menggabungkan dua otak, dua kepribadian tidaklah hal mudah. Apalagi kalau yang namanya bisnis partnernya itu
beda background, beda pendidikan, beda sosial status, beda ada istiadat dan semuanya, cara berpikir. Wah, ini tidak gampang begitu loh. Tapi paling gampang adalah bisnis ngurusin diri sendiri. Ngurusin diri sendiri aja kadang-kadang ribut, bener nggak? Antara keinginan kita dengan otak kita belum tentu sama. Apalagi dengan otaknya orang lain. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ilmunya menyelaraskan semuanya. Kadang berbisnis solo itu juga gampang-gampang sulit gitu loh ya. Artinya ketika kita down, tidak ada teman yang mengangkat. Ketika kita tidak tahu, tidak ada yang memberitahu mungkin. Kadang-kadang ketika tidak didisiplin, tidak ada yang menyelaraskan. Tapi kadang-kadang juga bisnis sendirian ini, biarpun kita tidurnya sampai jam 2 siang, bangun, mandi, jam 4 sudah ganteng, jam 6 makan malam, jam 7 siap-siap tidur lagi juga boleh. Enggak apa-apa. Paling Anda bangkrut sendiri, Anda tidak merugikan siapa-siapa. Ya. Tapi kalau partnership nggak bisa. Partnership itu adalah suatu hal yang tidak mudah. Jadi yang paling penting bagaimana Anda menyelaraskan. Kedua-keduanya tergantung style Anda. Banyak orang juga bekerja sama juga bisa berhasil. Banyak orang bekerja sama akhirnya juga berakhir di pengadilan dan di penjara salah satunya. Jadi silakan aja, tidak ada hukum baku di sini. Tetapi apa yang cocok gaya Anda? Yang paling penting bagaimana bisa bekerja sama, bagaimana intinya bisa menyelaraskan semua pemikiran, baik pemikiran diri sendiri dan bisnis partner kita. Menurut saya begitu, sangat simpel. Silakan memilih mau berpartner atau solo. Tapi yang paling penting begini, kadang-kadang bisnis itu bisa akor. Kalau yang satu punya ide, yang satu punya duit, nah itu bisa cocok. Tapi lihat-lihat juga, kalau yang punya duit ingin cawe-cawe terus, ya nggak bisa jadi karena idenya dari Anda. Asal yang punya duit paham, oh iya saya punya duit, tapi saya tidak punya idenya, saya tidak punya know-how-nya, saya tidak punya skill-nya. Oh saya tak diem aja gitu loh. Tapi bukan serta-merta terus, wah karena saya punya duit saya harus lebih tinggi. Belum tentu. Maka itu lihat sekali lagi startup. Yang paling mahal adalah idenya. Kadang-kadang yang punya duit itu cuma dibagi saham 30% atau mungkin cuma 20%. Pemilih idenya yang benar. Karena banyak nih orang punya duit cuma dihargai berapa nih sama bank? 7% dipotong 20% BPH kan? Itu kalau deposito. Ya kan sudah murah banget. Tapi kalau Anda bisa bekerja sama dengan satu orang yang punya ide yang bagus, punya skill yang bagus, bisa membuat Anda memiliki 30% per tahun return. Apa nggak mau nih? Maka itu kalau Anda tidak punya modal, jangan khawatir juga. Bisnis solo juga boleh. Tapi yang paling perfect, Anda punya knowledge, Anda punya skill, dan Anda punya duit. Ya untuk apa butuh partner? Pilihannya semua tergantung dari Anda. Kunci sukses bisnis itu sebenarnya ya simple tadi itu. Saya sudah bilang ya di episode-episode. Tapi masih banyak sekali orang mempertanyakan ini. Pak gimana Pak cara sukses? Pak Pajang bagaimana sukses di bisnis? Satu, Anda harus tahu caranya. Ilmunya Anda harus belajar dulu. Kemudian jadi skillful. Dan kemudian Anda punya kesempatan. Tapi semua itu tidak akan jadi berarti kalau Anda tidak punya mental yang baik. Mentalnya itu apa? Ya sudah pernah saya ulas di episode-episode Survival Talk. Kadut. KADUT. Komitmen. Anda harus komit. Nggak sukses, nggak kawin. Nggak sukses, nggak kawin. Wah pasti kalau Anda ngepet kawin, ya pasti Anda harus sukses dulu, itu komitmennya seperti itu kira-kira. Saya nggak sukses, saya nggak mau keluar rumah misalnya gitu ya, Anda harus komit lah, contohnya seperti itu. Antusias. Jadi ada komitmen dan kemudian antusias. Anda harus selalu antusias. Mau ada pandemi, enggak pandemi harus selalu antusias. Pernah nggak sih ketemu dengan orang-orang yang sangat antusias? Anda di dekatnya aja seneng kan? Ya, antusias itu adalah satu energi. Jadi energi Anda harus selalu high, harus tinggi terus. Disiplin. Disiplin, bangunnya harus pagi terus. Jangan sosok pagi, sosok malam. Buka restoran juga begitu kalau ingin sukses. Jangan kadang-kadang bukanya jam 9, orang datang jam 8, 5, 9. Kemudian harus nunggu setengah jam karena Anda belum siap, bukanya jam 9, 15, 20 atau 30, bahkan jam 10. Ya lama-lama Anda juga tutup restorannya.
Lah kadang-kadang juga tutupnya. Kalau sudah bilang jam 9, disiplin jam 9. Kalau enggak jam 9.00 jangan dibalik close. Supaya orang tidak kecewa. Orang datang 8.50 sudah tutup. 8.45 sudah sepi lah. Itu enggak disiplin. Komitmen, antusias, disiplin. Kemudian butuh ulet. Apapun yang terjadi harus ulet, nyari cara terus. Mau rugi, mau ulet pokoknya. Nggak mau kalah. Dan kemudian tekun. Tekun dalam arti banyak orang yang tidak bisa memiliki ketekunan. Ketika masih menghasilkan 100.000, alah kok 100.000? Nggak apa-apa, uang kecil di leverage jadi duit gede. Tekun terus, mau kadang-kadang rugi juga tekun. Kadang-kadang resto juga ada orangnya atau tidak, tetap tekun. Ingin sukses, miliki kadut. KADUT. Kadut.